Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimitri Niko Ahmad dengan NIM 2414244038. Di sini saya akan mengerjakan soal ya, aplikasi turunan. Di sini diketahui fx sama dengan x-1 x terus dalam kurung x-1 terus dalam kurung lagi x kurang a terus per x kurang b dalam kurung x tambah c. Lalu di sini juga kita disuruh untuk mengerjakan 8 soal. Baik, pertama-tama kita akan substitusi nilainya dulu, masukin nilainya. Di sini karena NIM saya belakangnya 368, maka A adalah 3, B itu 6, dan C 8. Nah, lalu untuk di sini kita menentukan ini kita masukin dulu ke persamaannya ini. Fx sama dengan, di sini kita buat per dulu, x-1 terus x-3 terus di bawahnya x-6 ini, lalu x ditambah 8. Nah, oke, sama dengan aja nih Pak. Lalu kita akan menentukan menjawab nomor 1 dulu ya, yang dimana tentukan domain fungsi. Nah, domain fungsinya itu kita lihat dari penyebutnya dengan syarat x-6 dan x tambah 8 itu nggak boleh 0, lalu x-6 itu nggak boleh 0, dan juga x tambah 8 itu nggak boleh 0. Jadi sehingga x itu nggak boleh min 8, jadi x juga tidak lalu untuk langsung saja kita masukkan ke domain f atau df sama dengan bawah x termasuk bilangan real, dimana x itu bukanlah 6 dan x bukan 8. Tutup bawah. Lalu kita jawab nomor 2. Di sini soalnya itu tentukan titik potong atau tipot ya dengan sumbu x dan y jika ada. Oke, maka kita di sini kan titik potongnya itu ada syaratnya ya, fx itu harus sama dengan 0. Di sini fx harus sama dengan 0. Pertama kita cari dulu tipot di titik potong sumbu x nya dulu. Nah, fungsi rasional bernilai 0, pembilang 0 itu penyebutnya nggak boleh 0, yang atasnya boleh 0 tapi emang 0, tapi si bagian bawahnya atau penyebutnya itu nggak boleh 0. Maka di sini kan x-1, maka x di sini sama dengan 1, dan di sini x-3, maka x sama dengan 3. Maka tipotnya itu nanti bakal ini titik potong sumbu x, tipot
sumbu X sama dengan 1,0 dan 3,0. Lanjut ke nomor 3. Maaf belum ingat titik potong sumbu Y nya. Ini untuk tipe sumbu X nya, maka ini kita tentukan sebentar. Ini untuk tipe sumbu X nya, maka sekarang kita cari tipe untuk sumbu Y nya. Di sini kan udah ada tipe sumbu X nya ya, 1,0 dan juga 3,0. Nah, lalu kita masukin aja ke F0. Di sini 0 min 1, 0 min 3 per 0 min 6 dan 0 plus 8. Lalu di sini kita masukin 0 min 1 kan jadi min 1, terus 0 min 3 jadi min 3, 0 min 6 jadi min 6, dan juga 0 tambah 8 jadi 8. Maka hasilnya nanti akan menjadi 3 per min 48, yang dimana kalau misalkan kita sederhanakan akan menjadi min 1/16. Lalu ini tinggal kita masukin ke tipe sumbu Y nya, itu akan menjadi 0, min 16. Baik, sekarang lanjut ke nomor 3. Tentukan semua asimtot jika ada. Nah, di sini asimtot kan ada 3 ya. Pertama yang tegak atau yang vertikal, lalu ada yang mendatar, horizontal, dan juga ada yang miring. Nah, pertama kita tentuin dulu yang tegak. Di sini yang tegak, nilai X yang membuat penyebutnya 0. Jadi penyebutnya 0 tapi pembilangnya tidak 0. Maka asimtot tegaknya itu adalah 6 dan juga 8. Dari yang bawahnya kita lihat, maka X adalah 6 dan juga X adalah 8. Ini asimtot tegak. Ini yang tegak. Lalu untuk yang ini yang tegak vertikal. Lalu kita buat yang datar atau horizontal. Pertama, si fungsi yang di atas tadi, yang ini itu bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, yang ini bakal kita kali pelangi sehingga nanti hasilnya akan menjadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 48. Ini kita lihat di koefisien utamanya, sehingga pembilang dan penyebutnya ditemukan 2/2. 2/2 kita sederhanakan, itu hasilnya bakal jadi 1, sehingga didapatkan bahwa si ini tuh datar.
Ini kita tulis y nya, ini tuh data. Nah, untuk asimtot miringnya, karena derajat pembilang dan penyebutnya itu sama, 2/2 tadi, atau 2 sama dengan 2, maka tidak memiliki asimtot miring. Jadi hanya memiliki asimtot tegak dan data. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4 itu adalah tentukan selang kemonotonan fungsi. Baik. Maka kita buat persamaan dulu. Di sini U per V aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus ini, lalu kita masukkan aja. Kita masukkan aja nilainya. Di sini 2, banyak banget ya. Saya bacakan saja. Di sini U aksennya maka akan menjadi, kan tadi kita udah nemu yang ini kan, yang nah ya, persamaannya. Nah, ini persamaannya kan, kita nemu persamaan ini. Nah, ini tuh, ini U nya dan ini V nya, yang atasnya U, bawahnya V. Lalu untuk yang ini U aksennya akan menjadi 2 X min 4, lalu dikali juga dengan V nya tadi kita temukan. Di sini V nya adalah X kuadrat tambah 2X dikurang 48. Nah, lalu ini kan tadi kan 2 nya dikali ya, U aksen V. Nah, lalu dikurang dengan U nya yang atas, yang X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Lalu yang bawahnya diturunkan menjadi 2X tambah 2. Lalu untuk penyebutnya di bawah, yang bawahnya jadi X kuadrat tambah 2X kurang 48 kuadrat. Ini dalam kurung terus dikuadratin. Nah, lalu kalau udah itu jawabannya nanti bakal ketemu. Maka F aksen X sama dengan X kuadrat kurang 17X ditambah 31. Nah, lalu ini kita masukin ke rumus kuadratik, yang dimana rumus kuadratiknya itu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, maka nilai X nya itu bakal jadi ada 2 nanti. Yang pertama X sama dengan ini B di 17, karena min ketemu min jadi positif, plus minus akar min 17 kuadrat dikurang 4 dalam kurung 1 akar 31, ini C nya 4AC C nya kan kepanjangannya per 2. Nah, maka kan ketemu ya, nanti kan ada yang satu yang plus sama satu yang minus. Nah, di sini ditemukan nilainya X1 sama X2. Nah, di sini X1 nya maka nilainya bakal jadi 2,075, dan juga yang X2 nya bakal jadi 14,925. Lalu ini kita masukin nilainya ke interval. Nah,
maksudnya kita uji X. Nah di sini untuk ada 5 interval yang dimana ada X lebih kecil daripada min 8 dengan uji X nya itu adalah min 10 ditemukan positif, dan juga ada min 8 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari X1 itu ini dengan uji X nya itu adalah 0 ditemukan positif. Lalu ada X1 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 6 dengan uji X3 ditemukan negatif. Dan untuk yang keempat 6 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari X2 dengan uji X7 ditemukan negatif. Lalu X lebih besar daripada X2 dengan uji X sama dengan 16 ditemukan positif. Maka di untuk selang kemonotonannya yang ada fungsi naik, untuk fungsi naiknya itu fungsi naik itu negatif hingga negatif hingga koma min 8 gabungan dari min 8 koma 17 dikurang di sini akar 165 per 2 kurung gabungan negatif 8 negatif bukan salah dalam kurung itu yang tadi 17 gabungan dari 17 ditambah akar 165 per 2 koma di sini hingga. Nah itu untuk fungsi naiknya. Lalu ada fungsi turun. Adalah 17 dikurang akar 165 per 2 koma 6 gabungan 6 koma 17 ditambah akar 165 per 2. Jadi ini untuk fungsi naiknya ada fungsi turunnya. Lalu untuk soal nomor 5, tentukan titik ekstrim jika ada. Baik, tadi kita telah tentukan ini X1 dan X2. Ini X1 itu titik ekstrim dan titik 2 itu titik ekstrim juga. Yang dimana titik X1 ini yang 2,075 itu tuh merupakan maksimal lokal, yaitu max lokal, dan ini juga min. Nah jadi untuk nomor 5 ini sudah terjawab. Lalu kita lanjut ke nomor 6, tentukan selang kecekungan fungsi. Kita kerjain di sini. Selang kecekungan fungsi. Pertama itu kita cari dulu turunan keduanya. Turunan kedua dari ini. Dari sini kita cari turunan keduanya.
Mohon maaf kalau misalkan dituliskan di sini ini terlalu panjang, dikhawatirkan nanti durasinya jadi panjang banget. Maka di sini tuh setelah dihitung oleh saya, maka ketemu turunan keduanya itu f aksen sama dengan 12 dalam kurung 19 x kuadrat dikurang 158x ditambah 754 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 48 pangkat 3. Nah, di sini untuk nilai D-nya itu nilai D-nya itu ya menggunakan rumus B kuadrat dikurang 4AC kan. Nah, maka di sini bisa tinggal kita masukkan aja yang B kuadratnya itu 19 19x pangkat 2 dikurang 158x ditambah 754, maka nilainya akan jadi nilainya nanti bahkan menjadi negatif 32 3 40. Lalu karena karena D nya itu lebih besar dari 0, maka koefisien x kuadrat yang 19 itu akan jadi positif. Maka 19x kuadrat dikurang 158x ditambah 754 itu akan selalu positif, yang berarti turunan kedua ini kurang x f aksen x itu tidak pernah 0, maka selang kecekungannya itu untuk cekung atas ini cekung bawah. Ini untuk cekung atas, dan cekung bawahnya itu yang atas itu f aksen x lebih besar dari 0. Kalau yang bawah itu kan cekung bawahnya itu f aksen lebih kecil dari 0, maka x lebih kecil dari min 8 atau x lebih besar dari 6. Lalu yang bawah min 8 lebih kecil dari x dan lebih kecil dari 6. Lalu untuk nomor 7, tentukan titik belok jika ada. Nah, untuk titik beloknya itu karena pembilang f aksen x tidak pernah 0 dan f aksen hanya berganti tanda di sekitar asimtot, maka tidak ada titik belok pada fungsi ini. Nah, untuk nomor 8 nya itu kita bakal ngebuat sketsa grafik fungsi ya di sini kali. Pertama, ini maaf kalau gambarnya jelek ya. Ini pertama, ini titik nolnya. Lalu di sini kita buat di sini ini satu. Lalu di sini ini kita gunain nilai yang tadi kita temuin, ada 6 dan juga min 8. Di sini 6, di sini min 8. Nah, di sini kita buat itu.
Nah, di sini kita lihat nilai max sama nilai minnya. Di sini bakal di sini sampai sini. Ini mendekati nilai 1. Lalu di sini ada nilai titik ekstrim. Lalu di sini bakal ada ini juga. Sini sehingga menuju ke 6 tapi tidak menyentuh. Di sini juga titik ekstrim. Nah, jadi mungkin sketsa grafiknya akan menjadi seperti ini nantinya. Dan sini juga ada ini sih. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.